Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Edu Talk. Nah, dalam acara Edu Talk ini seperti biasanya kita akan bincang-bincang seputar pendidikan. Nah, khusus di episode kali ini spesial kita sedang berada di kawasan Eko Pesantren 1 dan alhamdulillah saya juga sudah ditemani bersama Pak Bagja Dani Magriwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah Kang Wahid sehat. Ini lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Akhir ini kita masih persiapan penerimaan siswa baru PPDB. Masya Allah. Nah, selain itu juga kita persiapan tentunya mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa masuk semuanya siswa. Amin, amin. PTMT ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Wahid. Jadi memang sudah mulai dibuka pendaftaran Pak ya buat ya, siswa baru Pak ya. Betul. Ya, baik. Nah, Sobat Edu sekalian, karena kita sudah bersama Pak Bagja nih, beliau adalah kepala sekolah di SD Darut Tauhid Pak ya, betul Pak ya? Betul Kang Wahid. Nah, berarti secara otomatis kita akan bincang-bincang seputar SD Darut Tauhid. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Nah, yang pertama nih Pak, mungkin Pak Bagja bisa sedikit kasih tahu sama teman-teman Sobat Edu di rumah atau yang menonton sedikit gambaran tentang SD Darut Tauhid nih Pak, gambarannya atau pengenalan apa istilahnya. Baik, SD Darut Tauhid ini hadir sejak 2018 ya. Tepatnya 16 April. 2018. Jadi ya 2018 16 April. Kenapa ada SD Darut Tauhid? Biar di Darut Tauhid ini khusus Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin ini lengkap. Betul. Ya. Jadi dulunya ada TK sudah ada, kemudian SMP sudah ada, SMA sudah ada, SMK sudah ya. ada. Nah, formalnya ini belum lengkap kalau tidak ada SD. Betul. Sehingga SD lah masuk di tahun 2018. Kemudian berkembangnya waktu, alhamdulillahirobbilalamin, minat dari masyarakat khususnya para jamaah di di Kota Bandung gitu kan ya, Jawa Barat, bahwa SD Darut Tauhid ini salah satu yang memang solusi bagi mereka yang punya anak ya, apalagi dari TK DT kan ya. Betul. Masuk ke SD Darut Tauhid begitu. Itu awal-awalnya kenapa kita berdiri. Ya, seperti itu kurang lebih. Berarti bisa dibilang SD itu berdirinya malah belakangan Pak ya? Iya. Itulah gitu uniknya Darut Tauhid gitu ya. Biasanya kan TK, SD dulu, tapi justru TK dulu, kemudian TK dulu, kemudian SMK, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian SD. Masya Allah. Jadi memang Sobat Edu sekalian, salah satu alasannya atau tujuannya didirikannya SD ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat Pak ya? Iya, betul sekali. Karena tadi Pak Bagja sebutkan bahwa ternyata banyak juga respon jamaah yang sangat tertarik dengan adanya SD Darut Tauhid ini. Betul Kang Wahid. Kemudian nih Pak, kira-kira nih apa sih Pak keunggulan dari SD Darut Tauhid ini Pak, sehingga rasanya perlu banget orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini Pak? Baik, berawal dari moto dulu ya. Siap Pak. Moto SD Darut Tauhid itu adalah bertauhid, berakhlak, kreatif. Sekali lagi Pak. Bertauhid, berakhlak, kreatif. Ya. Tauhid kepada Allah, ya, berakhlak kepada hati agar betul-betul maksimal hatinya bersih, ya, seperti apa yang disampaikan oleh pendiri Darut Tauhid Kiai Haji Abdul Hagim Nastiar dengan konsep karakter baik, ya, karakter baku, yaitu baik dan ikhlas. Di sana letak akhlaknya. Kreatif, anak SD harus kreatif. Harus kreatif. Ya, karena dengan kreatif inilah yang membuat anak-anak menjadi semangat. Yang pertama apa sih keunggulannya? Ya, yang pertama Kang Wahid adalah program tahfiz Quran, hafalan Quran. Ya, memang target kita hafal juz 30 ya. Mudah-mudahan bisa mungkin begitu. Targetnya adalah seperti itu. Otomatis ini yang terus per minggunya ataupun juga per bulannya terus ditambah. Jadi mereka punya hafalan, ya. Satu ayat tambah lagi satu ayat terus menerus. Kemudian yang keduanya adalah ada hafalan hadis. Hafalan hadis juga. Hadis juga. Kalau berbicara tentang hadis, tentang Quran kan, ya ini adalah salah satu yang harus diingatkan selalu terhadap anak. Bahkan ketika di kelas, anak sambil belajar, sayup-sayup kita lantunkan
murotal Quran. Belajar tapi tetap pendengaran itu ya. Kalau bahasa pelatihan tuh ada nuansa alfanya gitu kan, masuk pada telinga. Apa saja sebetulnya hafalan hadis untuk apa? Untuk menguatkan apa hafalan hadis ini? Ya, misalkan kalau berbicara tentang akhlakul karimah, guru kita Agim sering menyampaikan, Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Itu diantaranya. Tadi ada karakter baku keunggulannya. Ada tata nilai DT ya. Nah, bahasa Inggris, bahasa Arab kita maksimalkan juga Kang Ubaid ya. Rihlah, mabit, kemudian juga program diniyah. Insya Allah wisuda tahfiz yang memang mendapatkan nilai terbaik nanti. Tapi semuanya juga insya Allah akan mendapatkan wisuda tahfiz. Begitu kurang lebih stack counseling Kang Wahid. Jadi memang keunggulannya tadi salah satu halnya adalah ada tahfiz, kemudian juga hadis Pak ya? Hadis, ya, hafalan hadis. Hafalan hadis, Masya Allah. Setelah disampaikan hadis, kemudian mudah-mudahan diaplikasikan, dipahami dari yang kecil-kecil. Betul. Nah, begitu. Terutama kalau saya lihat pembelajarannya kan didukung oleh fasilitas yang cukup sejuk nih Pak ya? Ya. Kayak di eko pesantren lah gitu kan, kawasan apa istilahnya? Hijau gitu ya. Jadi kayaknya anak-anak juga buat belajar tuh lebih nyaman, buat ngafal juga kayaknya lebih cepat Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi memang Kang Wahid, siswa di SD Darut Tauhid ini unik, tidak hanya orang-orang eko saja. Ternyata ada dari Soekarno-Hatta, ada dari daerah-daerah Padalarang gitu kan ya, yang agak jauh memang dari eko pesantren kalau jarak betul. Tapi karena mereka ingin sekali bersekolah di sini, jarak bukan menentukan, bukan jadi sebuah penghalang begitu ya. Akhirnya pagi mungkin sudah diantar ke sini. Ya? Betul. Suasana sejuk, kemudian juga anak-anak bisa memaksimalkan dengan kondisi alam begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan itu harapannya. Bahkan saya juga kalau nggak salah pernah ingat Pak, dulu di media itu sempat ada pertanyaan dari jamaah tuh Pak masuk, apakah di SD Darut Tauhid itu bisa mukim atau enggak? Ya, untuk saat ini memang kita belum mukim ya untuk SD Darut Tauhid. Hanya saja mungkin saja kita kerjasama dengan tahfiz Quran ya, yang bagi kelas 5 ataupun kelas 6 yang memang sangat memungkinkan untuk bisa mukim. Bahkan orang yang dari Lampung saja pindah ke sini ada tuh. Gitu, Pak? Ada, tapi sekeluarga akhirnya pindah. Walaupun kerjanya di Lampung. Masya Allah. Ya akhirnya nyewa di sekitar sini, kemudian dia tinggal di sini, akhirnya sekolahnya ya di sini anaknya, adik kakak gitu ya, kelas 1 dan juga kelas 2 mereka pindah ke sini. Jadi memang untuk mukim kita belum ada sampai saat ini, hanya kalau memungkinkan untuk program tahfiz bagi siswa kelas 6 juga mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Betul. Berarti luar biasa ya, totalitas banget tadi ya orang tuanya Pak ya, sampai rela buat pindah gitu. Iya. Ini jelas-jelas adalah bentuk dari unggulnya program atau pembelajaran di Darut Tauhid Pak ya, sehingga orang tua rela berkorban. Gimana caranya, yang penting anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Betul. Masya Allah. Dan biasanya juga kalau sekelas SD sih jarang yang mukim juga sih Pak ya? Iya. Jarang yang mukim, biasanya SMP mungkin sudah mukim ya. Ada memang di beberapa sekolah di luar Kang Wahid yang memang sudah bermukim ada. Betul. Tapi kebetulan di Darut Tauhid insya Allah ke depan semoga ada Pak ya. Betul, amin. Nah kemudian nih Pak, saya lihat tadi sudah mulai rame anak-anak nih Pak bersekolah gitu ya. Nampaknya kayaknya sudah mulai berlaku nih pembelajaran secara tatap muka atau bertahap atau seperti apa nih Pak? Ya, kita sebelumnya BDR ya, belajar daring dari rumah gitu ya, dengan media-media yang ada, sehingga touch personal antara guru dan anak memang belum terasa. Betul. Karena memang di Darut Tauhid sendiri, khusus di SD Darut Tauhid ini, proses pembiasaan itu adalah nomor 1. Budaya Darut Tauhid. Kemudian mereka datang, mereka salaman, kemudian mereka ikut apel pagi, sampai dengan kepulangan, berwudu, salat duha, itu kan pembiasaan. Ya, cara makan. Nah, itu kekuatan-kekuatan, sehingga memang saat BDR ini belajar di rumah saat itu ya perlu perjuangan. Tetapi alhamdulillah di bulan Oktober ya, September, Oktober sampai dengan sekarang November itu kita sudah diizinkan untuk PTMT. Alhamdulillah. Ya, jadi ada tatap muka terbatas begitu kan ya. Nah, pertemuan tatap muka terbatas
Sehingga tetapi belum 100% Kang Wahid. Begitu, Pak? Ya, misalkan siswa itu ada 50, jadi yang hadir itu baru 25. Oh, gitu. Nah, 25 juga itu juga tidak dibagi tidak langsung 25 kapasitasnya. Ya, dibagi lagi 2. Jadi rata-rata sekarang per kelas itu kan kalau kita satu kelas itu ada 25 siswa. Ya, betul. Jadi dibagi 2, 25 itu berarti ya sekitar 11-12 orang per kelasnya. Siap. Nah, hari ini masuk yang belajar di rumah, besoknya baru masuk. Oh, jadi gantian dilokir ya? Kang Wahid, Ya, ya betul, betul gantian, sekali. gantian. Alhamdulillah satu hari itu 6 kelas kita. Tetapi tidak full 6 kelas Ya. itu diisi oleh 25 siswa. Satu kelasnya ada yang 11, 12, dan 13. Begitu kurang lebih Kang Wahid. Tetapi mereka semua merasakan dengan adanya tatap muka terbatas ini, orang tua jadi lebih senang, anak lebih riang berada di lokasi Eko Pesantren. Datang mereka bisa main futsal dulu Kang Wahid. Pulang juga mereka sebelum nunggu kan, anak-anak nunggu. Kita masih pulang jam 12 ya. Karena kalau standar kepulangan jam 2, kita full day ya. Nah, begitu kurang lebih. Jadi seperti itu Kang Wahid. Kalau rencananya sendiri mulai full tatap muka kapan nih, Pak? Ya, kita lagi ada evaluasi dulu dari pihak dinas, dari pihak kecamatan, sampai dengan pihak kabupaten. Kita sudah kemarin ada monitoring evaluasi dari pihak dinas, dan insya Allah mudah-mudahan harapannya Januari ya, per Januari tahun depan, semua siswa sudah bisa masuk 100%. Amin. Tetap dengan protokol kesehatan, dan juga yang sakit mah di rumah saja, begitu Kang Wahid ya. Jangan maksain lah. Iya, betul. Ya harapannya begitu, karena memang setiap orang tua menginginkan anaknya merasakan langsung bertemu. Betul. Karena tidak bisa tidak Kang Wahid, ada perbedaan antara saat di rumah, kalau dulu disebutnya adalah homeschooling, belajar di rumah ya. Sehingga kalau kita datang ke sekolah, anak bisa bersosialisasi langsung. Touch personal dari guru, kalau ditanya senyum terlihat senyum, gitu kan ya, bersuara dan seterusnya kurang lebih Kang Wahid. Jadi insya Allah ya semoga saja bisa berjalan ketika Januari nanti Pak ya. Amin insya Allah. Amin. Nah itu dia Sobat Edu sekalian, bincang-bincang kita bersama Pak Bagja terkait dengan tadi mulai dari pengenalan dari SD Darut Tauhid, kemudian juga keunggulannya yang tadi kita sudah dengar sama-sama, sampai ada orang tua yang jauh-jauh dari luar Jawa, gimana caranya biar bisa mendapatkan pendidikan yang unggul di SD Darut Tauhid ini. Kemudian tadi adalah rencananya ya, sementara ini Januari diupayakan agar bisa tatap muka ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Nah itu Sobat Edu sekalian, perbincangan kita bersama Pak Bagja seputar SD Darut Tauhid. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Terima kasih juga buat Pak Bagja yang sudah sharing sama kita semua. Semoga bermanfaat Pak. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Buat teman-teman yang belum berlangganan, boleh tekan tombol subscribe. Terima kasih. Saya Wahid Ihwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.